Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 0 ingin mempresentasikan mengenai final project Internet of Things dengan judul Otomasi Kandang Ayam. Untuk kelompok 0 tersendiri terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Mbak Nur Karimah dengan NIM 21211524 dan dengan saya sendiri yang bernama Azhara Farida dengan NIM 21211530 dan dengan Mbak Aprilia Nur Safitri dengan NIM 21211531. Untuk yang pertama di sini ada latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri, peternak ayam khususnya di negara Indonesia biasanya masih menggunakan kandang konvensional. Untuk suhu di Indonesia sendiri berkisar antara 26 sampai 36 derajat Celcius. Sedangkan zona nyaman untuk ayam broiler berada pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius dan dengan kelembapan 50 sampai 70%. Karena peternak ayam khususnya di Indonesia masih menggunakan kandang konvensional, maka sering terjadinya kesalahan dalam mengatur suhu kandang ayam yang yang tidak sesuai dengan zona nyaman untuk ayam sendiri, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya head stress pada ayam dan menurunkan pertumbuhan, produktivitas ayam, dan tingginya angka kematian ayam. Maka dari itu, kelompok kami berinisiatif untuk membuat alat otomasi kandang ayam. Oke, untuk kebutuhan pengguna di sini ada 2 tabel yang berjudul kode dan kebutuhan pengguna. Untuk kodenya sendiri nantinya akan memudahkan di proses untuk kebutuhan fungsionalnya. Untuk kode yang pertama yaitu KP1, yaitu membuat sistem yang dapat mengukur suhu dan kelembapan kandang ayam. KP2 membuat sistem yang dapat mendinginkan kandang. KP3 membuat sistem yang dapat menghangatkan kandang. KP4 membuat sistem informasi berupa website sehingga dapat memberikan informasi berupa pengukuran suhu, kelembapan, dan status alat. Di sini kami akan membahas kebutuhan fungsional. Yang pertama untuk sistemnya, untuk kode KP1, tadi sudah dijelaskan di kebutuhan pengguna, yaitu di sini sistem dapat memberikan kondisi suhu di kandang ayam dengan prioritas tinggi. Lalu selanjutnya sistem dapat memberikan kondisi kelembapan di kandang ayam dengan prioritas tinggi. Dan di sini juga terdapat sistem dapat memberikan informasi suhu dan kelembapan pada LCD prioritas rendah. Untuk KP2-nya, sistem dapat menghidupkan blower untuk mendinginkan suhu kandang ayam dengan prioritas tinggi. Yang KP3, sistem dapat mematikan blower dan menghidupkan lampu untuk menghangatkan suhu kandang ayam dengan prioritas tinggi. Untuk kode KP4, sistem dapat memberikan informasi suhu dan status kerja blower dan pemanas saat ini di halaman website dengan prioritas rendah. Untuk pengelolanya sendiri, untuk KP4 dapat melihat informasi suhu kandang ayam dan dapat melihat informasi status blower dan pemanas pada kandang ayam dengan prioritas rendah. Di sini untuk kebutuhan non fungsionalnya adalah ada perangkat keras yang jumlahnya ada 5. Yang pertama ESP32, lalu ada kipas, yang ketiga ada lampu, lalu keempat suhu sensor dan kelembapan DHT22, lalu yang terakhir ada relay. Untuk perangkat lunaknya yang pertama menggunakan Rapid MQ, lalu Nginx, yang ketiga ada public IP atau ngrok, yang keempat ada website, lalu yang kelima ada Linux server. Untuk analisa kebutuhan service IoT MQTT, karena MQTT mudah diterapkan dan dapat mengomunikasikan data IoT secara efisien. Untuk rancangan server IoT-nya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Mbak Aprilia. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, saya Aprilia Safitri akan meluruskan tentang rancangan server IoT. Di sini ada node sensor. Node sensor ada di HT22 yang berfungsi sebagai sensor suhu dan kelembapan ya. Kemudian dari sensor suhu dan kelembapan ini akan meneruskan ke ESP32 atau bisa juga disebut dengan
publish sensor temperatur, dan juga publish sensor humidity. Nah, selanjutnya dari SP32 ini, setelah kita mendapatkan data sensor berapa suhunya dan juga kelembapannya, akan diteruskan ke selanjutnya node controller. Ya, di sini ada node controller, ada ISP32, kemudian ada relay sebagai istilahnya sebagai saklar ya di sini. Kemudian ada indikator untuk sensor suhu dan juga kelembapan. Kalau merah ini kita ibaratkan sebagai heater, dan juga kalau yang biru ini sebagai blower. Heater kan sebagai pemanas dan juga blower sebagai pendingin istilahnya. Kemudian di sini ada LCD yang akan menampilkan berapa temperatur dan juga humidity-nya. Seperti itu. Jadi kalau sudah mendapatkan data berapa suhunya dan juga kelembapannya, akan ditampilkan ke LCD. Nah, di sini kalau misalnya suhu di bawah 20 derajat Celcius, maka heater akan menyala, itu on. Maka akan on, kemudian blowernya akan off. Dan juga sebaliknya, kalau suhunya di atas 25, di atas zona nyaman, di atas suhu nyaman ayam broilernya, maka blowernya akan menyala, akan on. Dan juga sebaliknya, heaternya akan off, seperti itu. Nah, di sini ada 6 topik ya, 6 topik, 2 subscribe dan juga 4 publish. Subscribe di sini ada 2, yaitu subscribe sensor temperatur dan juga subscribe sensor humidity. Kemudian yang publish ini ada 4. Yang pertama publish temperatur average, temperaturnya berapa rata-ratanya, kemudian publish humidity-nya berapa, humidity average maksudnya ya. Kemudian ada publish blower status, nanti akan dipublish status blowernya on atau off. Kemudian yang terakhir publish heater status, seperti itu. Next, kemudian kita lanjut ke rancangan server IoT BSN. Nah, di sini kita ibaratkan MQTT broker di sini sebagai YouTube biar lebih gampangnya ya. Jadi kalau misalnya node sensornya publish topic ini ke publish topic temperatur dan humidity, nanti kalau ada yang subscribe maka akan mendapat notifikasi data baru seperti itu dari controllernya dan juga internetnya, seperti itu. Kemudian di sini untuk di websitenya ada 4 subscribe, yaitu subscribe temperatur average, subscribe humidity average, subscribe blower status, dan juga subscribe heater status. Selanjutnya, kita masuk ke rancangan. Kita masih masuk di rancangan server IoT, private to public. Nah, di sini kita memakai ngrok. Dan ngrok adalah proxy server untuk membuat atau membuka jaringan private melalui NAT atau firewall, lalu menghubungkan localhost ke internet dengan tunnel yang aman. Secara sederhananya, ini ngrok adalah layanan yang memberikan kemampuan kepada aplikasi kita agar bisa diakses secara online. Nah, kalau di sini ngrok kami jadikan sebagai testing, namun untuk saat ini kami sudah beralih ke public IP seperti itu. Jadi bisa diakses di mana saja melalui PC ataupun headphone. Kemudian selanjutnya, di sini ada rancangan UI UX-nya untuk dashboard IoT-nya. Di sini kita bisa melihat berapa suhu dan kelembapannya dari sensor suhu dan kelembapan yang sudah kita rancang seperti itu. Jadi nanti dari sensornya jika sudah membaca suhunya berapa dan juga kelembapannya, maka akan ditampilkan ke dashboard ini. Seperti ini ya tampilannya. Ada suhunya berapa derajat Celcius, kemudian kelembapannya berapa persen gitu ya. Nah, nanti akan ditampilkan semua di sini. Kemudian tidak hanya itu, kalau di sini kan yang ditampilkan sensor ya. Kemudian menu kedua ada juga
status blower dan heater. Nah, di sini ada statusnya, blowernya off dan juga heaternya on. Atau bisa juga sebaliknya, blowernya on, heaternya off. Jadi tergantung nanti dari rancangan yang sudah kita simulasikan nanti ya, akan membaca berapa suhunya dan juga kelembapannya, kemudian dikirim datanya ke blower dan juga heater, dan juga disesuaikan jika suhunya di atas 25 maka blowernya akan on, heaternya off. Dan juga sebaliknya, kalau suhunya di bawah 20 maka heaternya on, blowernya off. Baik, seperti itu ya untuk kerancangan UI UX-nya. Nanti kita lanjutkan ke kode program dan juga simulasinya yang akan dijelaskan oleh Mbak Nur Karimah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Lia. Kemudian kita akan menjelaskan dulu sedikit ya tentang kode programnya terlebih dahulu. Oke. Oke, di sini kita telah membuat sebuah not sensor ya. Di sini kita buat untuk kita input dulu library-nya, kemudian kita juga definisikan untuk topiknya, yaitu topiknya ada temperatur sebagai sensor dan humidity sebagai sensor. Kemudian kita pasang juga pin-nya. Untuk DHT-nya ada di pin 15 ya di sini. Kemudian tipenya DHT 22. Oke, kita langsung aja untuk di file setup-nya itu kita koneksikan ke WiFi dan connect juga ke MQTT-nya. Oke, di sini bagian loop-nya ya. Di sini fungsinya itu untuk mengambil data sensor dan mempublish. Nah, di publish-nya di bagian sini. Ini akan dipublish ke topik sensor atau temperatur dan sensor atau humidity. Nah, nanti di sini kalau misalnya berhasil kalau misalnya gagal akan ditampilkan failed to read data from DHT sensor. Kemudian kalau berhasil akan ditampilkan temperatur, nanti temperaturnya berapa, kemunculannya, kemudian humidity-nya berapa, terus kemunculan yang dibaca sensor juga berapa akan ditampilkan. Dan di sini diambil dari temperatur dan humidity. Kemudian untuk di sini kalau misalnya berhasil ya, nanti ada tertulis publishing bla 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 bla, terus nanti kalau misalnya gagal itu akan tertulis temperatur publish failed. Dan kalau topik humidity-nya juga gagal, itu nanti akan ditampilkan humidity publish failed gitu. Oke, kita lanjut ke bagian controllernya ya. Di sini node controllernya sama ya. Ada input library, kemudian di sini sedikit saya jelaskan untuk blowernya kita input di pin 18, kemudian untuk heaternya di pin 19. Untuk blower sendiri nanti kita menggunakan yang berwarna biru. Ini simulasi saja, jadi menggunakan LED ya. Untuk yang merah itu nanti digunakan sebagai heaternya. Kemudian kita definisikan untuk subscribe topiknya, itu ada temperatur sebagai sensor atau temperatur, kemudian subscribe topik humidity-nya, sensor atau humidity, kemudian kita untuk publish topiknya, di sini ada blower statusnya, kita inisiasikan sebagai blower atau status. Kemudian untuk public topic heater-nya, kita juga sudah inisiasikan sebagai heater status, kemudian untuk public topic average temperatur dan public topic average humidity. Kemudian
kita untuk file setupnya kita setup dulu untuk pin mode blowernya itu sebagai output dan pin heaternya sebagai output gitu. Kemudian kita juga inisiasikan kita konekkan ke WiFi dan MQTT. Kemudian untuk di bagian sini code loop-nya itu nanti metode loop ini bertugasnya untuk mengupdate tampilan LCD dan melakukan update data terhadap MQTT client. Nah, nanti pergantian tampilan LCD ini terjadi setiap 3000 ya. 3000 millis atau 3 detik gitu. Kemudian untuk pembaruan tampilan LCD-nya terhadap status blower, heater maupun sensor terjadi setiap 250 milisecond atau 1/4 detik gitu. Oke, di sini nanti misalnya akan ditampilkan ya kalau berhasil temperatur berapa yang berhasil dideteksi, kemudian untuk humidity-nya juga berapa yang berhasil dideteksi. Kemudian untuk ini blowernya apakah dia on atau off gitu. Di sini ya. Apakah blowernya itu on atau off gitu. Kemudian heaternya juga apakah dia on atau off. Begitu. Nanti akan ditampilkan di first line-nya, suhunya, kemudian ada di second line juga. Oke, sudah. Nanti di sini juga dijelaskan sedikit untuk pembacaan sensornya. Jadi untuk blower apabila temperaturnya itu lebih dari 25, maka blowernya akan hidup. Kemudian apabila suhunya itu average temperaturnya itu kurang dari sama dengan 23, maka blowernya akan mati. Kemudian apabila average temperaturnya itu kurang dari 20, maka pin heaternya akan hidup. Kemudian kalau lebih dari 23, pin heaternya akan mati gitu. Oke, sudah. Kemudian kita langsung saja simulasikan ya. Saya mau minta tolong bantuan dari teman-teman, bisa untuk share screen juga untuk Mbak Zahra dan Mbak Lia. Bisa bantu share screen ya. Ini kita koneksi dulu. Apabila agak lama mohon maaf ya, karena emang agak lambat ini koneksi dan laptopnya. Oke, Mbak Zahra sudah muncul ya, Mbak Lia, apakah? Oke, ini sudah bisa kita simulasikan ya. Nah, di sini muncul ya connected. Oke, di sini Mbak Zahra sudah mulai mensimulasikan. Kita di sini lihat ya, apabila suhu berada pada sebentar. Oke. Di sini apabila suhu berada pada
25 derajat Celcius, maka pin blowernya akan hidup ya. Coba Mbak Zara bisa dibuat ke oke, ini sudah ya 32 ya temperaturnya. Nah, blowernya on, heaternya off gitu. Kemudian kalau misalnya coba Mbak di ininya di websitenya juga sudah terkoneksi juga ya. Sudah terintegrasi juga datanya 32,60. Nah, bentar ya. Ini masih kita coba di temperatur 25 ya, 2510. Di LCD sudah terbaca 2510. Kemudian di sini di websitenya juga sudah terbaca ya 2510. Kemudian ini untuk statusnya Mbak, coba diklik yang bagian status. Mohon maaf sebentar, ini masih belum connect. Oke, coba kita turunin dulu ya, turunin menjadi 19 Mbak, coba. Oke, ini temperaturnya sudah turun menjadi 17,70 ya. Di tempat saya sudah turun. Di tempatnya Mbak Lia juga sudah mulai terlihat ya penurunannya. Nah, di sini sudah mulai terlihat juga untuk blowernya off, kemudian untuk heaternya on. Nah, untuk kita lihat di LCD juga tadi, blowernya on, blowernya off, heaternya on. Nah, berarti sudah sesuai ya antara pin sensor, kemudian not sensor, not controller, dan websitenya sudah sesuai begitu. Mungkin simulasi untuk saat ini ataukah mungkin bisa dicoba lagi Mbak sekali lagi untuk ke angka 2. Kita naikkan ya jadi 30. Di sini masih merespon ya untuk sensornya. Mas, sepertinya ada sedikit macet ya ini. Oke, sudah mulai jalan di tempat saya. 31,50. Kemudian kita akan menampilkan di suhunya. Nanti di suhunya akan akan naik perlahan-lahan ya. Itu sudah 30, kemudian ya ini sudah 31,50 ya. Untuk blowernya sendiri masih agak sedikit lambat ya, kemungkinan kodenya kurang apik, tapi kita tadi setelah berhasil untuk menampilkan status blowernya apakah on atau off. Kemudian untuk sensor suhunya juga tadi sudah berhasil berganti ya
sesuai dengan yang ditampilkan. Mungkin dari saya cukup itu saja. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Untuk saya sih sudah cukup, Mbak Nur. Saya juga udah cukup. Ini bisa dilanjutkan lagi. Baik, itulah simulasi kami tentang Catch Pro, yaitu otomasi kandang ayam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kendala dan segala macamnya mohon dimaafkan juga karena kondisi internet dan hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami dari kelompok 0 mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.